Bismillah, alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan Al-Babus Tsamin, bab yang ke-8, Nawaqidul wudu'i wa ma yata'allaqu biha, pembatal-pembatal wudu dan apa-apa yang berkaitan tentang pembatal wudu. Sebagaimana kita telah mengetahui bahwasannya nawaqidul wudu adalah mufsidatul wudu allati idza tara'at alaihi afsadathu. Nawaqidul wudu atau pembatal-pembatal wudu maksudnya adalah sesuatu yang merusak wudu, yang apabila dia nampak, apabila dia ada, maka wudunya rusak. Ya, seperti apa? Telah kita jelaskan kemarin beberapa pembatal-pembatal wudu. Yang pertama, keluarnya air kencing atau kotoran dari tempat yang biasanya dia keluar. Ya, kalau kotoran berarti dari belakang. Kalau air kencing berarti dari depan. Maka barang siapa yang keluar air kencing atau kotorannya di tempat yang biasanya dia keluar, maka batalah wudu tersebut. Bagaimana jika keluarnya tidak dari dua tempat, misalkan dari perut, ya, atau dari anggota badan yang lainnya, dan di situ keluarlah apa, kotoran atau air kencing, maka batal juga wudunya. Karena intinya adalah adanya benda najis tersebut. Kemudian yang kedua, pembatal wudu adalah keluarnya angin. Nah, keluarnya angin, jika angin tersebut keluar dari belakang, ya, dari dubur, maka batal wudunya. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Hanya saja di sana terdapat perselisihan atau permasalahan bagaimana hukum keluarnya angin pada kemaluan wanita. Yang di depan kadang ada keluar angin. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama berpendapat batal wudunya dan sebagian lain berpendapat tidak batal wudunya. Tetapi pendapat yang kuat adalah tidak batal wudunya. Kemudian yang berikutnya, pembatal wudu adalah madhi. Ya, madhi adalah saudaranya mani. Air mani dan air madhi. Air madhi adalah air yang keluar ketika syahwat memuncak. Ya, biasanya dia mendahului air mani. Nah, barang siapa yang keluar air madhinya, maka batal wudunya. Kemudian yang keempat, al-wadi, ya, atau sisa dari air kencing. Ya, ketika seorang sudah menyelesaikan air kencingnya, maka apa? Biasanya nanti akan ada tersisa beberapa tetes. Nah, beberapa tetes tersebut dalam bahasa Arab disebut al-wadi dan hukumnya najis. Dan barang siapa yang keluar maka batal wudunya. Kemudian yang kelima, sesuatu yang jarang sekali keluar atau sesuatu yang aneh keluar dari apa? Dari dubur atau kubul. Seperti apa? Seperti belatung, ketuket, ya, atau benda yang lainnya seperti kelereng atau batu atau nanah. Itu semuanya membatalkan wudu. Jadi barang siapa yang sudah berwudu kemudian mendapati ada nanah, ya, cairan nanah dari duburnya, maka batal wudunya. Kemudian yang keenam, cairan, ya, yang keruh atau yang putih yang terdapat pada wanita, ya, bukan haid tapi cairan keruh, maka apa? Maka apakah membatalkan wudu? Maka tidak membatalkan wudunya. Kemudian darah atau muntahan yang keluar dari seorang, apakah dia membatalkan wudu? Maka tidak membatalkan wudu. Jadi barang siapa yang jerawatnya keluar atau kemudian mengeluarkan darah, atau misalkan di giginya keluar darah, gusinya, ya, maka tidak batal wudunya, tetap sholatnya dilanjutkan. Kemudian juga ketika muntah, maka tidak batal wudunya. Kemudian tidur, apakah tidur membatalkan wudu?
maka di sana terdapat perincian. Tidur yang melelapkan, yang betul-betul tidur, maka itu apa? Membatalkan wudu. Biasanya itu didapat dengan apa? Cara berbaring. Kalau misalkan seorang berbaring, biasanya itu tidurnya lelap. Kemudian yang kedua adalah tidur ringan. Tidur ringan itu kapan? Ketika duduk misalkan atau bersandar, ya biasanya kayak sholat Jumat atau nunggu waktu subuh, qomat subuh, ya kadang lama imamnya. Nah, ketika kita ngantuk dan kita masih mendengar suara sekitar kita atau suara imam atau suara khatib, maka tidak batal wudunya. Kemudian yang ke-10 tentang apa? Pingsan, ya. Apakah pingsan membatalkan wudu? Maka jawabannya pingsan membatalkan wudu walaupun 1 menit. Ya, begitu juga apa? Al-junun, gila. Orang gila itu apa? Batal wudunya. Kemudian juga orang yang mabuk itu batal wudunya. Kemudian yang ke-11 apa? Memegang kemaluan. Memegang kemaluan laki-laki, apakah laki-laki ya, ketika seorang laki-laki memegang kemaluannya sendiri, apakah batal wudunya? Kita sebutkan ada 2 perselisihan juga. Sebagian ulama berpendapat batal, sebagian yang lainnya tidak batal. Tetapi yang kuat apa? Hendaklah berwudu untuk keluar dari perselisihan para ulama. Kemudian bagaimana seorang wanita memegang kemaluannya? Hukumnya juga sama. Lebih baik apa? Berwudu. Kemudian memegang dubur. Memegang apa? Dubur. Apakah dia membatalkan wudu? Maka apa, Pak? Dia juga sama perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian batalkan, sebagian tidak. Tapi apa? Alangkah baiknya wudu. Kemudian memegang apa? Telur, ya. Apakah dia membatalkan wudu? Maka dia tidak membatalkan wudu. Tapi kalau memegang kemaluannya, maka dia batal wudunya, lebih baik ya. Kemudian memegang wanita, ya baik yang mahram maupun tidak mahram, ya baik tua maupun muda, baik masih kecil maupun sudah balik, maka hukumnya apa? Tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ke-13 adalah masul amradi. Jazakallahu khair. Masul amradi. Apa itu masul amrad? Masul amrad, memegang pemuda yang belum tumbuh jenggotnya, maka juga tidak batal wudunya. Kemudian memandikan jenazah, memandikan mayit, orang yang sudah mati, apakah batal wudunya? Maka tidak batal wudunya. Tertawa terbahak-bahak, apakah batal wudunya? Tidak batal wudunya, ya. Kemudian yang terakhir tentang apa? Permasalahan onta. Bagaimana hukum memakan daging onta? Hukum memakan daging onta, ya boleh, sepakat kalau daging onta. Permasalahannya ketika seorang makan daging onta, apakah dia batal wudunya apakah tidak? Nah, di sini terdapat para ulama berselisih pendapat. Mayoritas ulama berpendapat tidak batal wudunya, tetapi Imam Ahmad dan yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin batal wudunya. Nah, ulama yang berpendapat batal wudunya mereka juga berselisih pendapat. Jika seorang memakan hati onta atau kakinya onta, ya tulangnya dikelamuti, apakah batal wudunya? Sama juga, ya. Sebagian ulama berpendapat batal, sebagian ulama lagi apa? Tidak berpendapat batal, ya. Kemudian bagaimana meminum susu onta? Apakah dengan minum susu onta wudu kita batal? Tidak batal. Apakah dengan meminum kuah daging onta kita batal wudunya? Maka tidak batal wudunya. Yang terakhir adalah ar-riddah, orang yang murtad, ya. Apakah ketika seorang murtad wudunya ikut batal? Maka di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama,
Ya, sebagian berpendapat batal wudunya, sebagian berpendapat tidak batal wudunya. Itulah sekilas tentang pembahasan pertemuan yang lalu. Dan insyaallah pertemuan malam hari ini kita akan bahas al-babut tasi', bab yang ke-9, al-ghuslu. Al-ghuslu, mandi, ya. Pembahasan tentang mandi janabah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti ada al-ghuslu dengan dhammah gha-nya, ada al-ghaslu dengan menfathah gha-nya. Apa bedanya? Kalau al-ghaslu, ghaslu, maka artinya mencuci tangan. Ya, mencuci piring, mencuci tangan dan yang lainnya. Tapi kalau al-ghuslu dengan dhammah, maka itu artinya adalah mandi besar. Jadi jangan sampai salah membacanya. Yang pertama, apa pengertian al-ghuslu secara syariat Islam, secara syar'an? Kata beliau, ta'mimul badani bil ma'i bi niyatin mu'tabaratin. Adalah menta'mim anggota badan, mengguyur semua anggota badan bil ma' dengan air, bi niyatin mu'tabaratin dengan niat yang mu'tabar, yang diakui, ya, atau yang disahkan. Jadi apabila seorang sudah berhubungan suami istri atau bangun dari tertidur dan mendapati air mani, maka apa? Ketika seorang mandi langsung nyemplung sumur atau masuk ke danau atau ke sungai dengan niat mandi janabah, nyemplung kemudian naik, maka apa? Sudah sah. Ya, karena apa? Ya, karena apa? Karena pengertian mandi janabah apa? Ta'mimul badan. Jadi apa? Mengguyur semua anggota badan. Tidak ada tata caranya. Jadi kalau misalkan kita ada kolam renang atau kita lagi di laut, kemudian tiba-tiba apa? Kita junub, maka apa? Langsung aja masuk ke dalam ini dengan niat. Syaratnya niat. Ini saya mandi niat biar apa? Biar menghilangkan hadas besar. Maka ketika udah selesai apa? Sah nggak? Sah. Habis itu apa? Langsung sholat, silahkan. Mau pakai wudhu silahkan, nggak pakai wudhu silahkan. Ya, karena hadas besar itu terangkat dengan apa? Hadas besar dengan mandi, hadas kecil dengan apa? Wudhu. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah ta'riful janabah, pengertian janabah. Yang sering banget disebut janabah, mandi junub. Apa sih arti dari junub atau yang kalimat junub, ya? Kata beliau, inzalul mani awil tiqaul khitanain summiyat bih likauniha sababan litajannubis salati syar'an. Kalimat junub atau janabah artinya dalam bahasa Arab itu dari kata apa? Janabah, artinya menjauhi. Maka ketika seorang junub, ya, atau janabah, maka dia menjauhi dari sholat, dilarang untuk sholat, ya. Dan junub itu ada dua macam. Yang pertama inzalul mani, keluarnya air mani, ya. Inzalul mani, keluarnya air mani. Jadi ketika berhubungan suami istri keluar air mani, maka disebut apa? Junub. Atau dia tertidur kemudian bangun dan mendapati air mani, maka dia disebut junub. Bisa difahamin? Maka dua orang tadi apa? Tidak boleh sholat sampai mandi besar. Yang kedua adalah iltiqaul khitanain, bertemunya dua alat kelamin. Ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan suami istri berhubungan dan tidak keluar air maninya, sekedar apa? Sekedar memasukkan walaupun 1 detik, walaupun 1 menit, dan ketika dikeluarkan nggak keluar sama sekali, nggak ada keluar apa? Mazinya atau air maninya, maka tetap wajib mandi besar. Ya, tetap mandi besar. Bisa difahamin, ya? Ya, walaupun tidak keluar air maninya, walaupun tidak keluar apa?
Madinya maka tetap mandi besar. Idza waqa'a baina syu'abihal arba faqad wajaba al-ghusl, kata Nabi. Apabila seorang laki-laki sudah di atas 4 anggota badan wanita, maka apa? Faqad wajabal ghuslu, maka wajib berwudu walaupun tidak keluar air maninya. Nah, itu yang disebut dengan junub. Jadi kita sudah mengetahui apa pengertian al-ghuslu, ada apa pengertian junub. Ya, junub artinya apa? Menjauhkan diri, jadi nggak boleh sholat. Nah, junub itu ada 2 macam. Yang pertama karena keluar air maninya. Yang kedua apa? Sebabkan bertemunya 2 alat kelamin. Kemudian yang berikutnya, apa saja yang mewajibkan mandi besar dan apa saja yang tidak perlu mandi besar. Nanti akan datang penjelasan mandi besar. Jadi tata cara mandi besar ada berapa? Ada 2. Yang pertama tadi cuma niat saja, masuk ke sumur atau apa? Masuk sumur atau apa? Danau atau apa, dengan niat mandi besar, maka itu sudah cukup. Nah, nanti tata cara yang kedua apa? Tata cara yang sunnah, kalau mau mengikuti sunnahnya Nabi, ya. Nanti akan kita bahas. Yang pertama kita akan membahas tentang apa? Sesuatu yang mewajibkan mandi besar dan apa-apa yang tidak mewajibkan mandi besar. Yang pertama adalah idza kharajal maniyyu fil yaqdhati daf'an bilazzatin fa innal ghusla wajib. Apabila keluarnya air mani dalam keadaan terbangun, tidak tidur ya. Misalnya kita saat ini, apabila keluarnya air mani dalam keadaan apa nih Bapak? Terbangun, tidak tertidur. Kemudian keluarnya dengan dafqan, muncrat. Karena memang sifatnya air mani apa? Dafqan. Jadi apa? Kalau misalkan kita ngambil gayung sirat, lah itulah seperti itu. Ya kan? Kemudian bilazzatin, dengan nikmat, dengan apa namanya enak, maka itu apa? Wajib mandi besar. Jadi ini syarat yang pertama apa tadi? Dalam keadaan terbangun, syarat pertama. Yang kedua, dafqan, dengan muncrat. Kemudian yang ketiga apa? Bilazzah, dengan apa? Nikmat. Apa tadi? Dengan enak, dengan nikmat. Nah, itu 3 syarat itu jika keluar maka apa? Pembatal wudu dan wajib mandi besar. Karena nanti akan ada penjelasan apa? Ada beberapa orang yang ketika apa? Dia sakit. Nah, ketika sakit keluar air maninya, bagaimana hukumnya? Maka tidak wajib wudu. Tidak wajib mandi. Ya. Jadi syaratnya 3 apa? Ketika terbangun. Yang kedua, muncrat. Kemudian yang ketiga, bilazzah, dengan nikmat. Ya, mau dengan cara apapun. Ya, mau dengan cara apapun. Ya, hubungan suami istri, kalau yang apa? Kalau misalkan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tidak terpuji. Kayak seperti apa, Bapak? Kayak seperti onani, ya kan? Onani itu kan keluar tuh. Dia dalam keadaan apa? Terbangun, dan dalam keadaan apa? Nikmat, lazat. Terus apa? Dafqan, maka dia wajib mandi. Atau misalkan la ilaha illallah apa? Seperti melihat sesuatu gambar yang tidak bagus, yang itu maka apa? Maka itu juga wajib mandi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang tidak terpuji. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah idza kharajat baqiyatul maniyyi ba'da al-ightisal fala yajibu i'adatul ghusli wa innama yajibul wudu'u faqat. Ya, apabila seorang sudah keluar air mani, kemudian apa? Mandi besar. Setelah mandi besar ternyata masih ada tersisa, keluar lagi air maninya. Apakah wajib mandi lagi? Maka tidak perlu mandi lagi. Cukup apa? Berwudu saja. Ya. Ya. Jadi itu sisa ya, sisa air mani. Dan biasanya wallah alam, kan kita nggak tahu.
Ada berbeda. Ada beberapa biasanya kalau sudah keluar itu apa? Badan akan melemas. Ya kan? Dan katanya dokter itu bisa diproduksi itu kalau misalkan udah 12 jam. Ya kalau misalkan jarak 1 jam bisa. Karena air mani itu kan dari makanan, dari asupan gizi, ya kan? Nah, kalau misalkan setelah 1 jam atau 2 jam itu bisa diproduksi, bisa keluar lagi. Tapi kalau bagusnya itu jarak 24 jam. Ya jadi kalau misalkan mau berhubungan ya silahkan, mau misalkan setiap hari berhubungan 5 kali silahkan. Tapi biasanya nanti kalau air mani itu bagusnya cuma sehari sekali. Kalau misalkan mau dikeluarkan. Misalnya tidak bagus untuk kesehatan. Karena memang kalau udah keluar itu lemas, ya. Makanya diantaranya ketika ingin mengulangi lagi sunahnya berwudu, dan wudu itu punya khasiat, jadi membangkitkan kembali. Kemudian yang ketiga, man ihtalama fa anzal, barang siapa yang bermimpi ya kemudian keluar air maninya maka wajib apa Bapak? Wajib mandi. Tapi jika tidak keluar air maninya, jadi malam hari dia mimpi nikmat sekali, ternyata bangun tidur kok nggak ada sama sekali air maninya, maka tidak perlu mandi. Jadi intinya ada nggak air maninya? Kalau ada air maninya ketika kita tertidur, maka wajib mandi. Tapi kalau misalkan tidak keluar air maninya, maka tidak perlu mandi. Dan itu sepakatan para ulama. Ya. Kemudian yang berikutnya kasusnya dia tidak mimpi, tiba-tiba bangun mendapati air mani, sama juga ya wajib mandi. Ya intinya adalah ketika ada air mani maka wajib mandi. Entah dia tertidur mimpi kemudian bangun tidur mendapatkan air mani maka wajib mandi. Atau misalkan dia mimpi ya bangun tidurnya dia tidak ada air mani maka tidak perlu mandi. Atau misalkan dia lupa ya tiba-tiba bangun tertidur ada air mani maka wajib mandi. Intinya adalah air maninya. Tapi kalau jima kalau hubungan suami istri bukan masalah air mandinya, tapi ketika sudah bertemu dan masuk maka wajib mandi, bukan walaupun tidak keluar air mandinya. Man ra'a balalan wa syakka fi kaunihi maniyan aw madhiyan fa innahu la yajibu alaihi al-ghuslu. Ya barang siapa yang melihat adanya basah, sesuatu yang basah di celana atau di sarung ya, dan dia ragu-ragu apakah dia itu air mani ataukah air madhi, maka la yajibul ghuslu, tidak wajib mandi. Ya. Kalau kan kita sudah tahu kan perbedaannya. Ya kalau biasanya kalau air mani gimana kalau udah kering? Kayak ini ya. Kaku gitu ya. Dan biasanya kalau air mani kan lebih banyak ya keluarnya. Ya kalau madhi itu kan sedikit. Nah, ketika ya bening. Kalau misalkan perbedaan, kalau kita ragu-ragu apakah ini air mani apakah air madhi, maka apa yang kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Tidak perlu mandi. Kalau ragu-ragu, jadi barang siapa yang ragu-ragu antara air mani ataukah air madhi, maka tidak perlu mandi. Kemudian yang ketujuh, mendatangi istri dari kubul. Dari kubul ya. Dari apa? Dari depan. Kalau kubul itu depan, kalau dubur itu di belakang. Ya, kalau misalkan ya tempat yang biasanya kita lakukan, suami istri lakukan, maka barang siapa yang mendatanginya maka wajib mandi walaupun tidak keluar air maninya. Kemudian yang kedelapan, idza massa zakarur rajuli farjal mar'ati, apabila kemaluan laki-laki menyentuh atau bersentuhan dengan kemaluan
perempuan duna ilajin, tanpa memasukkan, au inzalin, atau keluar air maninya. Maka bagaimana? Kan tadi udah jelas. Kalau misalkan berarti ada beberapa kondisi ya. Pertama, seorang berhubungan suami istri ya tanpa memasukkan sama memasukkan. Ya kan? Jadi hubungan suami istri ada dua berarti ya secara garis besar. Pertama masukkan atau yang kedua tidak masukkan. Kalau dia memasukkan, maka ada dua kemungkinan, keluar air mani atau tidak, ya kan Bapak? Nah ketika keluar air mani wajib mandi. Kalau tidak keluar air mani tetap mandi. Nah kemudian yang kedua, jika berhubungan tidak dimasukkan, maka juga ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama keluar air mani, kemungkinan kedua tidak keluar air mani. Nah jika keluar air mani maka mandi. Tapi jika tidak keluar air mani, cuma bersentuhan saja, maka la yajibul ghuslu, tidak wajib mandi besar. Perinciannya banyak banget ya. Hajar nih gimana nih? Kata nih. Bismillah. Jadi itu ya perinciannya. Jadi hubungan suami istri ada dua ya. Kemudian yang berikutnya ityanul mar'ati awir rajuli fid duburi, ya, mendatangi mendatangi istri dari belakang, dari dubur. Apakah wajib mandi? Atau mendatangi laki-laki ya, sesama laki-laki ya dari dubur. Kayak seperti siapa? Kaumnya Nabi Lut. Ya kan? Sekarang ada enggak? Ada. Ya, ibaratnya yang apa? Yang homo ya, yang suka sama jenis. Kalau laki-laki sama laki-laki, kalau perempuan kan nggak bisa mendatangi ya dari dubur. Nah, kalau misalkan suami mendatangi istrinya tapi lewat dubur, bukan dari lewat kubul, apakah dia wajib mandi? Maka wajib mandi. Ya. Atau misalkan seorang apa? taruhlah seorang mu'allaf ya. Ya dia itu apa baru kenal, tapi dia masih ada tersisa apa, masih suka sama jenis. Nah dia berhubungan sama jenis tapi dari dubur ya kan, dari belakang. Akhirnya apa, ya kena dubur tapi dia habis itu apa, tobat. Gimana caranya? Datang ke Pak Tanto, langsung dirajam gitu. Wah gimana ini nanti syariat Islam? Gimana Pak Tanto? Apakah antum mewajibkan orang yang sesama laki-laki tadi mandi besar apa tidak? Dia cuma ceritanya ke antum toh. Kita apa? Maka wajib mandi ya. Intinya setiap yang memasukkan ya kemaluannya ke dubur, maka dia wajib mandi. Walaupun sama laki-laki, walaupun laki-laki sama perempuan, walaupun orang zina atau yang lainnya. Ingat, kita dalam menuntut ilmu nggak boleh malu. Kita sebutkan. Ya kalau disebutkan ini ya udah jelaskan. Darah haid ya sudah jelaskan. Walaupun itu jijik, walaupun ini. Karena innallaha la yastahyi 'anil haqq. Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak malu kebenaran, dijelaskan sama Allah. Sampai orang-orang bodoh mengatakan apa? Quran itu porno. Pernah nggak melihat seperti itu? Hadis Nabi porno. Masa iya Nabi Muhammad mandi sama Aisyah satu gayung? Kan ada pemimpin partai atau apa itu sampai mengatakan seperti itu. Jahil dia mengatakan. Karena memang Al-Quran itu sempurna, semuanya syariat Islam dijelaskan. Sampai buang hajat pun hukum ya, buang hajat menghadap kiblat gimana dalam bangunan Bapak? Kok gimana sih? Lupa ya. Dalam bangunan loh. Boleh. Nah, ya kan? Kita harus jelaskan, nggak perlu kita malu-malu ya. Apalagi dalam ilmu. Kata Aisyah apa? Ni'man nisa nisa'u ansar lam yamna'hunna an yatafaqahna fid din. Lam yamna'hunna al-haya an yatafaqahna fid din. Sebaik-baik wanita adalah wanita orang-orang Ansor, karena mereka tidak malu ketika bertanya tentang ilmu agama. Ya, bertanya kalau ada kayak gini gimana, kejanggalan
ada keluar ini Ustadz ini nih, nggak perlu malu. Tanya, daripada apa? Sholat antum nggak diterima, ya nggak? Pernah nggak diterima? Taib yang berikutnya adalah hukmul ightisali minal janabati 'alal faur. Apa hukumnya mempercepat mandi? Ya, misalkan hubungan suami istri jam 1 malam, selesai jam 2 jam. Kemudian, nah jam 2 subuhnya jam berapa? Subuhnya misalkan jam berapa? 4:30 ya. Nah, apakah boleh langsung mandi jam 2 itu juga atau tidur dululah? Apa? Maka hukumnya silahkan ya, bebas ya. Ini tidak ada kewajiban mandi, cepat-cepat mandi ya. Seperti juga apa? Ketika kita mau sahur ya. Ya sahur dulu nggak apa-apa, mandinya nanti sebelum azan. Jadi tidak ada kewajiban mempercepat mandi. Makanya yang kita sebutkan ini Bapak ya, ketika junub itu terserah dia. Tapi kalau haid nggak bisa, kalau sudah berhenti ya harus mandi segera. Dan haid itu apa? Datanya dari Allah sudah. Ya kapanpun ada darah haid maka dia tetap dihukumi haid walaupun apa? Lebih dari 10 hari. Tapi kalau junub kan kehendak dia, mau dia mau hubungan suami istri jam 1, jam 5 sore, jam 6, jam 10 malam ya silahkan. Tapi yang berikutnya inqita'u damil haidi awin nifas. Yang mewajibkan mandi apa? Terputusnya darah haid atau darah nifas. Ya telah kita ketahui bersama, barang siapa yang haid atau nifas maka apa? Tidak boleh sholat, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh sholat. Nah, kalau sholat malah berdosa. Nah, ketika darahnya sudah berhenti, maka apa? Mandi besar. Darah haid sama darah nifas sama enggak Bapak? Sama enggak Pak Heru? Lain kan? Lain aja. Darah haid itu darah berbeda dengan darah nifas. Kalau darah nifas apa Tante? Darah biasa gitu. Nah, harus dikasih tahu karena belum berkeluarga. Makanya apa? Kemudian apa? Ta'addudu mujibatil ghusli. Jika terkumpul banyak sekali apa? Sesuatu yang mewajibkan mandi besar. Ya. Contohnya apa nih? Contohnya apa Bapak? Ya, contohnya jam 1 malam dia terbangun, ternyata tiba-tiba jam 1 malam dia keluar apa? Air maninya. Kemudian jam 2 malam, 1 jam kemudian dia belum sempat mandi. Istrinya ngajak hubungan, akhirnya apa? Berhubunganlah. Nah, gimana? Berarti terkumpul 2 kewajiban, ya kan? Nah, barang siapa yang terkumpul 2 kewajiban mandi atau 3 kewajiban mandi, maka cukup sekali saja mandinya. Ya, cukup 1 kali saja mandinya. Bisa dipahami nih? Atau contoh yang lainnya apa nih? Contoh yang lainnya apa nih? Kalau keluar mandi nggak Bapak? Tidak mandi. Kalau keluar madhi itu tidak mandi ya. Ya, kalau keluar madhi itu tidak perlu mandi, tapi dia najis ya. Jadi harus dibersihkan dan cukup wudu saja. Tadi kan enggak disebutkan. Ya intinya barang siapa yang terkumpul apa? 2 kewajiban atau lebih maka wajib cukup 1 saja ya, mandinya 1 saja. Nah, itu kewajiban-kewajiban ya tentang mandi. Kemudian pembahasan yang berikutnya al-aghsalu al-mustahabbah. Mandi-mandi yang disunnahkan. Yang pertama adalah yustahabbul ghuslu lil kafir idza aslama. Apabila seorang yang baru masuk Islam sunnahnya mandi. Ya, sebelum mengucap asyhadu an la ilaha illallah mandi. Sunnahnya menurut mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua yustahabbul ghuslu liman afaqa minal ighma min ghairi tahaqquqi janabatin aw haidin. Disunnahkan orang yang terbangun dari pingsan. Ya, kalau misalkan dari opnam ya, opnam kemudian pingsan berhari-hari, kalau misalkan dia udah sembuh sebelum sholat apa? Suruh mandi janabah. Ya, kalau nggak bisa ya sudah. Itu hukumnya apa? Sunnah. Orang mau masuk Islam, sunnahnya apa? Mandi. Ya, orang apa bangun dari
pingsan maka sunnahnya juga mandi. Yang ketiga apa nih? Sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya sunnah mandi. Ya walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan wajib mandi Jumat, tapi mayoritas ulama hukumnya sunnah. Kalau misalkan tidak mandi atau mepet, dia kerjaan numpuk, kemudian jam 12 baru selesai, maka cukup wudu langsung apa? Ke masjid, tidak apa-apa, sah sholat Jumatnya. Kemudian yang keempat apa? Ghuslul Idain, sholat untuk sholat Id. Jadi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya mandi. Kalau tidak mandi, tidak apa-apa. Ya, misalkan dari turun pesawat pagi jam 5, kemudian apa? Mepet banget, ya sudah langsung ke lapangan. Kemudian yang kelima, al-ghuslu min taghsilil mayyiti, ya, mandi dengan sebab memandikan jenazah. Ya. Apabila seorang misalkan siapa nih? Pak Tanto lagi. Ya, Pak Tanto misalkan ya mandikan jenazah. Nah, apakah wudunya Pak Tanto batal? Tidak batal. Apakah disunahkan mandi? Maka iya. Jadi barang siapa yang memandikan jenazah maka sunnahnya mandi. Ya, kalau misalkan sudah memandikan jenazah maka disunahkan mandi. Kemudian yang berikutnya yang keenam, al-ghuslu lil ihram. Mandi untuk apa? Ihram, untuk niat mau haji atau umrah. Nah, biasanya ketika seorang ingin melaksanakan haji atau umrah, dia meniatkan apa? Niat haji atau umrahnya di miqat. Ya, kalau misalkan miqatnya di Madinah ya berarti Dzulhulaifah. Kalau Yaman berarti ya Lamlam. Nah, dan yang lainnya. Ketika sudah tempat di miqatnya, maka sunnahnya mandi. Kalau misalkan ihram haji atau umrah tidak mandi maka sah. Kemudian yang ketujuh, al-ghuslu lidukhuli Makkah, mandi sebelum masuknya kota Mekkah. Ya, kota Mekkah sampai sekarang ini ada batasannya ya. Ya, kalau misalkan datang dari Madinah, nanti apa? Padang pasir semuanya nggak ada bangunan sama sekali. Padang pasir semua kanan kiri, terbentang luas ya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhir apa? Mau masuk kota Mekah, nah nanti ditandai apa? Ada bangunan-bangunan. Nah, disitulah sebelum kita masuki apa? Mandi. Sunnahnya seperti itu. Oh, di sini susah banget ya. Makanya sebagian ulama intinya ketika kapan boleh menjamak qasar itu ketika apa? Mufaraqatu akhiril bunyan. Ketika kita berpisah dengan bangunan terakhir kota. Kalau sini susah ya. Kalau di Arab Saudi sana hampir setiap kota nanti ada ujungnya bangunan terakhir. Kalau kita udah keluar dari bangunan terakhir maka apa? Baru kita boleh jamak qasar. Akan datang menjadi pembahasannya. Kemudian yang kesaminan, yang kedelapan, al-ghuslu li yaumi Arafah. Mandi ketika hari Arafah. Ya, ketika kita di Indonesia apa? Puasa Arafah. Barang siapa yang puasa Arafah dapat pahala berapa? Pahalanya berapa? Puasa Arafah mumtaz. Jadi barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah ketika jamaah haji wukuf, maka diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jangan sampai terlewatkan ya. Kalau orang-orang haji apa? Mereka mandi, sunnahnya mandi besar. Baik, udah selesai pembahasan kewajiban mandi dan sunnah-sunnah mandi. Kemudian pembahasan yang berikutnya tentang faraidul ghusli. Ya, itu tata caranya apa? Tata cara mandi. Ya, yang pertama adalah kewajiban ketika mandi besar, mandi junub. Apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah niat. Niat itu penting sekali. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dengan niat akan terbedakan apakah mandi kita itu mandi junub, apakah mandi biasa. Ketika seorang keluar air mandinya kemudian masuk ke sumur dengan niatan apa? Untuk membersihkan diri saja, maka apakah gemboknya terbuka? Tidak. Karena dia niatnya apa? Untuk membersihkan diri saja. Ya, makanya ketika seorang hadas besar atau hadas kecil maka ibarat seperti gembok.
Nah, ketika seorang masuk ke sumur, kemudian dia niatkan apa? Saya mau mandi besar. Maka gemuknya terlepas enggak? Terlepas, ya. Jadi pertama apa? Niat. Kemudian yang kedua adalah isalul ma'i ila jami'il badan. Ya, sampainya air ke seluruh anggota badan. Jadi perlu diperhatikan. Semua harus kena. Ya. Biasanya lekuk-lekuk tubuh, ya, lekuk-lekuk tubuh di sini harus betul-betul. Kemudian di apa namanya ini? Lutut, belakang lutut, di ketiak, di mana semuanya harus kena. Ya. Tapi kalau misalkan nyemplung sumur ya semuanya kena, ya kan ya. Kemudian yang ketiga, kewajiban dalam mandi besar adalah izalatun najasah, menghilangkan sesuatu yang najis. Nah, kalau misalkan ada madhi yang terkena di paha maka juga dibersihkan. Air mani juga dibersihkan. Kemudian yang keempat adalah berkumur-kumur dan istinsyak. Tapi di sini para ulama berselisih pendapat ya. Apakah ketika mandi besar itu kita harus berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung? Sebagian berpendapat wajib, sebagian tidak ya. Tapi di sini yang kuat adalah wajib ya. Kemudian yang kelima apa? Menutup aurat dari pandangan manusia. Kalau mau mandi semuanya harus ditutup dan itu kewajibannya. Kemudian sunnahnya bagaimana Bapak? Yang pertama sunnah ketika mandi besar adalah bismillah. Jadi ketika mau ini ucapkan bismillah, bismillah. Ya, bismillah ketika wudu hukumnya apa? Pak Heru? Sunnah. Ya, berwudu apa bismillah ketika apa? Wudu hukumnya sunnah. Bismillah ketika mandi besar juga hukumnya sunnah menurut mayoritas ulama. Ya, ada sebagian ulama yang berpendapat wajib. Kemudian setelah tes bismillah gimana? Ghuslul yadaini salasan, mencuci kedua tangan 3 kali. Ya, mencuci tangan 3 kali. Kanan ke 3 kali, 3 kali. Yang ketiga, izalatu ma'alal farji min adza. Membersihkan sunnahnya apa? Ini sekarang yang sunnah-sunnah ya. Sunnah yang pertama tadi apa? Sunnah yang pertama membaca bismillah, yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menghilangkan apa-apa yang terdapat di atas kemaluan. Kalau misalnya masih tersisa air mani dibersihkan ya, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat sunnahnya apa? Wudu. Ya, sunnahnya wudu. Man ightasala lil hadatsil akbar. Barang siapa yang mandi besar untuk barang siapa yang mandi untuk menghilangkan hadas besar, fa innahu yartafi'u bidzalika hadatsuhul asghar walau lam yatawadda, ya, maka sesungguhnya telah terangkat hadas yang kecil walaupun dia tidak berwudu, au lam yanwi irtifa'al hadatsil asghar, atau walaupun apa? Orang tersebut tidak berniat mengangkat hadas kecil. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi barang siapa mandi besar, cukup mandi, ketika udah selesai apa? Kan dia niatkan. Apakah dia perlu wudu? Apakah tidak? Maka nggak perlu wudu. Nggak perlu wudu walaupun dia tidak niat untuk wudu. Karena apa? Hadas besar, mandi besar itu sudah mewakili. Ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Tapi kalau misalkan mau wudu ya silahkan. Ya, berarti ketika orang masuk ke dalam sungai, bangun-bangun apa? Langsung qomat, langsung aja. Hukumnya apa? Sah. Ya, asalkan dia niat untuk mandi besar. Jadi nggak perlu orang yang mandi besar apa? Niat untuk wudu. Dan itu udah cukup. Kemudian yang kelima, al-hadfu ala ar-ra'si salasan, ya. Menyela-nyela ya. Menyela-nyela rambut 3 kali. Jadi memijat di sela-sela itu sunnahnya juga ya, rambutnya. Kemudian taslisu ifadatil ma' ala sa'iril jasadi. Jadi la yustahabbu taslis fi ifadatil ma' ala sa'iril jasadi ada ar-ra'si. Jadi sunnahnya ketika kepala maka diguyur 3 kali. Ya, kita udah ini 3 kali, kayak ginilah 3 kali ya, sampai ini. Kemudian diguyur 3 kali. Cukup dah. Karena ada sebagian apa? Ada yang mengatakan kanan nanti 3 kali, kiri 3 kali, maka itu tidak ada sunnahnya.
Di sini disebutkan. Jadi ya la yustahabbu at-tasrithu fi fadatil al-ma' 'ala sa'iril jasad 'ada ar-ra's. Jadi yang disunahkan apa? Cukup kepala. Kepala 3 kali. 1 2 3. Kemudian yang keempat disunahkan menyela-nyela rambut. Ya, jadi rambut itu harus disela-sela. Kemudian pembahasan apakah wanita la yajibu 'alal mar'ati naqdu dhafairiha fi ghusl janabati awil haid. Jadi wanita itu enggak perlu membuka ikatan ini kucir ya, gelungan, bukan gelungan ini dikepang ya, enggak perlu dicopot ketika mandi junub, mandi besar sama haid. Ya, jadi enggak perlu. Cukup saja di sela-sela dimasukin. Kalau misalkan mau dibuka ya enggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia keberatan maka enggak masalah. Tapi sebagian ulama mengatakan wanita kalau mandi junub enggak perlu dibuka, tapi ketika mandi haid maka wajib dibuka. Kenapa? Karena mandi haid itu jarang banget kan dilakukan, maka harus dikenakan semuanya. Kalau mandi junub ya kadang kan orang junub bisa setiap hari, maka enggak perlu. Tapi kalau di sini sebutkannya apa nih? Tidak perlu ya. Kemudian yang ketujuh, al-bida'atu bisyaqqil aymani fil ghusli. Jadi apa? Dimulai dari sebelah kanan ya. Dalqul badani ya, kemudian memijat-mijat anggota badan ya. Mijat-mijat anggota badan. Kemudian at-tartibu fil ghusli, tertib ketika mandi besar ya. Tidak wajib ya, mandi besar itu tidak wajib. Ya, tertib tuh nggak wajib. Mau wudunya di depan, mau wudunya di belakang, mau kumur-kumuran di depan, mau kumur-kumuran di belakang, maka apa? Terserah, silakan. Karena beliau mengatakan at-tartibu bainal a'dha ghairu wajibin fil ghusli. Jadi tertib ketika mandi besar itu apa? Tidak wajib. Kemudian yang ke-10, apa hukum mualah? Ya. Mualah. Misalkan jam 3 malam dia mandi, tapi nggak sempurna. Kemudian jam setengah 3 mandi lagi. Jam 3 berarti setengah 4 mandi lagi. Berkesinambungan. Apakah dalam mandi besar itu harus adanya berkesinambungan? Ya, masih ingat mualah ketika berwudu? Misalkan kita wudu, baru sampai tangan kita tinggal kedoli ayam misalkan, ya kan? Sehingga apa Pak Tanto? Baru habis ngedoli ayam balik lagi. Nah, itu namanya tidak mualah. Namanya mualah itu apa? Beriringan terus. Ya, kalau udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu namanya mualah. Ya. Apakah mandi itu juga perlu seperti itu? Maka para ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak wajib mualah, ada yang mengatakan wajib mualah. Tapi yang dikuatkan Syekh Utsaimin adalah wajibnya mualah. Intinya adalah mandi besar sifatnya ada 2. Yang pertama dengan niat nyemplung dah bubar semuanya. Ya, yang kedua sunnah. Sunnahnya gimana? Tidak urut enggak apa-apa. Ya, pertama bismillah. Ya kan? Bismillah, kemudian menghilangkan kotoran. Semua yang ada dihilangkan. Kemudian cuci tangan 3 kali. Kemudian apa? Menyela-nyela rambut, memijat-mijat 3 kali. Kalau perempuan nggak perlu dibuka gelungannya atau kepakannya. Kemudian setelah itu kepalanya diguyur 3 kali ya, 3 kali sunnahnya. Baru habis itu diguyur semuanya ya, di kanan 3 kali, ini 3 kali tidak ada di sunnahnya. Dimulai dari kanan, kalau udah cukup balik lagi. Jangan lupa dipijat-pijat semuanya harus kena. Ya, semuanya harus kena, yang pergelangan tangan, kemudian yang sela-sela ini harus kena semuanya. Kalau di bawah kuku gimana? Kalau nggak kena juga nggak apa-apa, wudu aja nggak apa-apa kan ya. Jadi harus semuanya seperti itu, baru habis itu wudu. Ya, kalau misalkan nggak wudu gimana? Maka nggak apa-apa, asalkan niat mandi besar ya. Baik, kemudian yang al-faslur rabi', sebab yang keempat, ahkamul junub. Hukum-hukum yang berkaitan tentang junub ya. Yang pertama yang dilarang orang junub melakukannya. Yang pertama apa yang dilarang orang junub melakukannya? Salat.
Jadi barang siapa yang keluar air maninya, atau barang siapa yang berhubungan suami istri walaupun tidak keluar air maninya dengan apa tadi? Idkhal, ya, ilaj, memasukkan kemaluan laki-laki ke perempuan walaupun tidak keluar air maninya, maka itu disebut junub. Barang siapa yang junub, maka tidak boleh sholat, ya, haram baginya sholat, yang pertama. Kemudian yang kedua, tawaf. Haram bagi yang junub untuk melaksanakan tawaf 7 kali, ya. Kemudian yang ketiga, al-muktsu fil masjid, berdiam diri di masjid, hukumnya haram, nggak boleh, ya. Kalau misalkan rumahnya di samping masjid, ya, atau apa, bangunan imam misalkan samping masjid. Nah, masjid ini nanti berbeda. Misalkan ada beberapa masjid yang kanannya itu diisi imam, ya kan? Ada imam atau muadzin atau yang lainnya. Ketika bangunan itu menempel sama masjid, maka itu disebut masjid. Kalau misalkan tingkat, maka itu juga disebut masjid. Nah, ketika seorang dalam masjid dia junub, maka dia tidak boleh berdiam di situ, langsung mandi. Atau misalkan rumahnya sini apa contoh, ya, ketika ada tamunya di sini, jangan lagi junub, maka tidak boleh, harus mandi dulu, ya. Jadi haram hukumnya orang yang junub masuki masjid, berdiam diri di masjid, mengikuti pengajian, maka nggak boleh. Bagaimana dengan berlalu saja, cuma melewati saja? Kalau ngelewatin boleh, ya. Misalkan ada kereta api, ya, anaknya pengen lewat sini, maka hukumnya apa? Boleh, ya. Kalau wanita junub, laki-laki perempuan nggak boleh tinggal di masjid. Kalau haid gimana? Nanti. Apakah wanita haid boleh mengikuti pengajian di masjid? Nanti pembahasannya. Kemudian memegang mushaf Al-Quran, itu juga haram, nggak boleh, ya. Orang yang junub memegang Al-Quran tidak boleh, ittifaq, kesepakatan para ulama. Orang yang kentut, buang air kecil, buang air besar, memegang Quran boleh nggak Bapak? Tidak boleh. Membaca Al-Quran Bapak? Boleh. Nah, kalau hadas kecil membaca Al-Quran boleh. Kalau hadas besar, orang junub boleh nggak baca Al-Quran? Di sini terdapat perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengharamkan, dan itu pendapat mayoritas ulama. Ada beberapa ulama segelintir yang membolehkan membaca Al-Quran, ya. Tapi yang kuat adalah haram. Orang yang junub gak boleh baca Al-Quran, gak boleh hafalan Al-Quran, murojaah Al-Quran gak boleh, walaupun surat Qul huwallahu ahad, ya. Tapi kalau zikir boleh. Misalkan kayak mau masuk kamar mandi, mau mandi besar, ucapin nama bismillah, maka hukumnya boleh. Membaca Al-Quran tidak boleh, ya. Kemudian junub itu dimakruhkan dia mandi di bak. Kayak misalkan orang kaya itu, ya, ada baknya, kemudian diisi dulu baknya itu loh, disumpeli, ya, itu. Nah, udah tahu kan. Nah, ketika menggenang air, maka kita nggak boleh di situ. Kalau yang junub, ya, nggak boleh. Jadi itu harus dibersihkan dulu, baru kalau mau mandi situ nggak apa-apa. Kemudian apa yang disunahkan ketika junub? Seorang yang junub, dia ketika makan atau minum atau mau tidur atau mengulangi hubungan suami istrinya, maka sunahnya wudhu. Kemudian puasanya orang yang junub, ya, puasanya orang yang junub maka sah. Ingat, puasanya orang yang junub ketika dia tertidur. Misalkan Ramadan, bangun-bangun terdapat air maninya, maka sah puasanya, lanjutkan. Tapi kalau misalkan orang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, tidak boleh. Nah, dan puasanya batal. Kemudian yang terakhir adalah badannya orang yang junub. Air liurnya apakah najis? Maka tidak najis. Jadi air liur orang yang junub atau keringat orang yang junub maka tidak najis, tetap tahir. Wallahu taala alam, wabillahi taufiq, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.